Bayangkan satu momen sederhana. Kamu ingin bicara jujur tentang rasa takutmu, kegagalanmu, atau perasaan yang selama ini kamu sembunyikan. Tapi tepat sebelum kata-kata itu keluar, ada suara di kepala yang berkata, "Jangan, nanti kamu terlihat lemah, nanti kamu dihakimi, nanti kamu tidak cukup." Maka, kamu memilih diam, tersenyum, berpura-pura kuat, dan dunia melihatmu baik-baik saja. Sementara di dalam, kamu merasa sendirian. Di titik inilah gagasan dari Brené Brown terasa sangat relevan, bahkan menyentuh bagian hidup yang jarang dibicarakan. Ia mengajak kita membalik cara pandang yang sudah lama kita pegang, bahwa kerentanan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk keberanian paling murni. Selama ini, kita diajari untuk menutup diri, menampilkan versi terbaik, menyembunyikan kekurangan. Kita hidup di budaya yang mengagungkan pencapaian, kekuatan, dan citra baik-baik saja. Masalahnya, ketika kita terus memakai baju zirah emosional, kita memang terlindungi dari luka, tapi juga terputus dari koneksi. Kita aman, tapi tidak benar-benar hidup. Brown memulai dari satu temuan penting. Rasa malu adalah emosi paling sunyi. Ia tumbuh dalam keheningan, dalam keyakinan bahwa ada yang salah denganku. Dan semakin kita menyembunyikannya, semakin kuat ia mencengkram. Banyak orang bukan takut gagal, tapi takut terlihat gagal. Takut dinilai tidak layak dicintai, tidak cukup pintar, tidak cukup berhasil. Untuk menghindari rasa malu itu, kita membangun berbagai pertahanan. Kita menjadi perfeksionis, kita sinis, kita menghakimi lebih dulu sebelum dihakimi. Kita menjaga jarak emosional. Semua ini terlihat seperti kekuatan, tapi sebenarnya adalah strategi bertahan. Dan seperti semua strategi bertahan, ada harga yang harus dibayar. Hilangnya keintiman, keaslian, dan rasa terhubung. Kerentanan dalam pandangan Brown bukan tentang membuka semua rahasia ke semua orang, bukan tentang drama atau oversharing. Kerentanan adalah keberanian untuk hadir sepenuhnya meski tanpa jaminan. Mengatakan apa yang kita rasakan tanpa tahu bagaimana responsnya. Mencoba meski bisa gagal. Mencintai meski bisa terluka. Ini bukan tindakan impulsif, tapi pilihan sadar. Yang sering disalahpahami, kerentanan bukan lawan dari kekuatan. Ia justru syaratnya. Tidak ada kreativitas tanpa kerentanan. Tidak ada cinta tanpa kerentanan. Tidak ada kepemimpinan sejati tanpa kerentanan. Setiap kali kita mengambil resiko emosional, kita sedang berani secara besar, daring greatly, meski hasilnya tidak pasti. Brown juga menunjukkan paradoks yang indah. Orang-orang yang terlihat paling berani bukanlah mereka yang tidak pernah takut, tapi mereka yang bersedia terlihat tidak sempurna. Mereka tahu mereka bisa ditolak, tapi tetap memilih hadir. Mereka tahu mereka bisa gagal, tapi tetap mencoba. Dan justru dari situlah rasa percaya diri yang tenang tumbuh, bukan dari citra, tapi dari penerimaan diri. Dalam hubungan, kerentanan adalah fondasi percaya. Kita sering ingin hubungan yang dalam, tapi takut membuka diri. Kita ingin dimengerti, tapi tidak mau terlihat rapuh. Padahal, kedekatan tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran. Saat seseorang berani berkata, "Aku takut kehilanganmu," atau "Aku tidak tahu harus bagaimana," disitulah hubungan menjadi manusiawi. Di dunia kerja dan kepemimpinan, gagasan ini terasa menantang. Banyak pemimpin merasa harus selalu tahu jawabannya, harus selalu terlihat kuat. Tapi Brown menunjukkan bahwa pemimpin yang berani mengakui keterbatasannya justru menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kreatif. Ketika rasa malu dikurangi, inovasi meningkat. Orang berani bicara, berani mencoba, berani gagal, dan berani belajar. Tentu saja, kerentanan tidak selalu dibalas dengan empati. Ada resiko nyata untuk disalahpahami atau ditolak, dan Brown tidak menutupi hal ini. Keberanian bukan tentang jaminan hasil, tapi tentang kesediaan mengambil resiko emosional. Kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain,
tapi kita bisa memilih hidup dengan integritas terhadap diri sendiri. Yang paling membebaskan dari semua ini adalah perubahan cara kita memandang diri. Kita berhenti mengejar kelayakan melalui prestasi atau pengakuan. Kita mulai percaya bahwa kita layak, bukan karena sempurna, tapi karena manusia. Dan dari keyakinan ini, muncul keberanian untuk hidup lebih jujur. Brown menyebut bahwa rasa malu kehilangan kekuatannya ketika dibagikan dengan orang yang aman dan penuh empati. Bukan semua orang, tapi orang yang tepat. Ini mengajarkan kita untuk selektif, bukan tertutup. Terbuka dengan bijak, bukan membentengi diri sepenuhnya. Pada akhirnya, pesan dari semua ini sederhana, tapi mendalam. Hidup yang bermakna menuntut keberanian untuk terlihat. Terlihat apa adanya. Terlihat tidak sempurna. Terlihat sedang belajar. Dan ini bukan perjalanan sekali jadi, tapi latihan seumur hidup. Mungkin kita tidak bisa menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tapi kita bisa berhenti membiarkan rasa takut menentukan hidup kita. Kita bisa memilih untuk hadir, meski tangan gemetar, bicara meski suara bergetar, mencoba meski hasilnya tidak pasti. Karena di balik semua perlindungan yang kita bangun, ada satu kebenaran sunyi. Kita tidak diciptakan untuk kebal terhadap luka, tapi untuk terhubung. Dan keberanian terbesar bukan menjadi tak tersentuh, melainkan tetap membuka hati, lagi dan lagi, meski tahu dunia tidak selalu lembut. Itulah arti sebenarnya dari berani secara besar. Keberanian yang dibicarakan di sini bukan jenis keberanian yang berisik, tidak selalu terlihat, tidak selalu dipuji, bahkan sering disalahpahami. Keberanian ini muncul dalam momen-momen kecil yang sunyi, saat kita memilih jujur padahal bisa bersembunyi, saat kita hadir meski ingin menghilang, saat kita mengakui bahwa kita tidak tahu, tidak kuat, atau tidak baik-baik saja. Banyak orang mengira kerentanan berarti menghilangkan kendali. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kita terus menutup diri, emosi tidak hilang. Ia hanya bekerja di balik layar. Ia muncul dalam bentuk kecemasan, kelelahan, sinisme, atau kemarahan yang tidak jelas asalnya. Dengan berani mengakui apa yang kita rasakan, kita mengambil kembali kendali atas hidup batin kita sendiri. Salah satu hambatan terbesar untuk berani untuk terbuka adalah rasa malu. Rasa malu selalu berbisik bahwa jika orang lain melihat siapa kita sebenarnya, kita akan ditolak. Maka, kita belajar mengedit diri. Kita menampilkan versi yang lebih rapi, lebih kuat, lebih layak. Masalahnya, koneksi tidak pernah terbangun dengan versi palsu. Kita mungkin diterima, tapi bukan sebagai diri kita yang utuh, dan itu melelahkan. Kerentanan menuntut kita berhenti berpura-pura, mengakui bahwa kita tidak selalu tahu jawabannya, bahwa kita bisa takut dan tetap melangkah, bahwa kita bisa ragu dan tetap memilih. Ini bukan kelemahan, tapi kejujuran eksistensial. Hidup memang tidak pernah datang dengan jaminan, dan justru karena itu, keberanian dibutuhkan. Dalam hubungan, keberanian ini terasa sangat nyata. Banyak hubungan terasa hambar bukan karena kurang cinta, tapi terlalu banyak topeng. Kita takut mengungkapkan kebutuhan karena takut merepotkan. Takut menyatakan batas karena takut ditinggalkan. Tapi hubungan yang hanya bertahan karena saling menahan, pelan-pelan berubah menjadi jarak. Kerentanan membuka ruang bagi kedekatan yang nyata, bukan sempurna, tapi hidup. Yang sering dilupakan, berani terbuka juga berarti berani kecewa. Tidak semua kejujuran akan diterima dengan empati. Tidak semua keterbukaan dibalas dengan pengertian. Tapi hidup tanpa resiko emosional berarti hidup setengah. Kita tidak bisa memilih hanya cinta tanpa luka, atau koneksi tanpa ketidakpastian. Paketnya selalu lengkap. Keberanian seperti ini juga menuntut batas yang sehat. Terbuka bukan berarti membuka diri pada semua orang. Ada perbedaan antara berbagi dengan bijak dan mengorbankan diri. Keberanian sejati tahu kapan harus bicara dan kepada siapa. Ini bukan tentang menjadi transparan tanpa filter, tapi tentang integritas, selaras antara apa yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan. Di dalam diri sendiri,
Keberanian ini mengubah cara kita memandang kegagalan. Kita berhenti menganggap kegagalan sebagai bukti ketidaklayakan. Kita mulai melihatnya sebagai bagian dari proses menjadi manusia. Orang yang berani gagal bukan orang yang kebal rasa sakit, tapi orang yang tidak membiarkan rasa sakit mendefinisikan nilai dirinya. Pelan-pelan, sesuatu yang menarik terjadi. Ketika kita berhenti menilai diri secara kejam, kita juga berhenti menilai orang lain secara berlebihan. Empati tumbuh, ruang aman tercipta, dan dunia terasa sedikit lebih manusiawi. Bukan karena semua menjadi mudah, tapi karena kita tidak lagi sendirian di balik tembok masing-masing. Keberanian untuk hidup terbuka bukan tujuan akhir. Ia adalah praktik harian. Kadang kita berani, kadang kita mundur, kadang kita jujur, kadang kita kembali bersembunyi. Dan itu tidak apa-apa. Keberanian bukan tentang konsistensi sempurna,